Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian tetap sehat, baik-baik saja meskipun belajar di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar matematika. Coba kalian simak buku kalian yang ada di halaman 23, di halaman 23 mengenai menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Coba kalian simak. Pertama, kita membahas contoh soal yang ada di halaman 23. Hari ini Bu Wulan ingin menjelaskan kepada kalian mengenai contoh soal yang ada di halaman 23 sampai 25. Yang pertama yang harus kalian simak, kalian harus mengingat kembali mengenai garis bilangan. Nah, misalkan di garis bilangan ada angka 0, ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada angka negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Jika dalam soal cerita ada kalimat di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut, yang kalian harus ingat dan kalian harus pahami, angka 0 ini merupakan permukaan laut. Permukaan laut. Nah, ketika ada kata di bawah permukaan laut, sehingga pasti akan ada tanda negatif. Itu kalau di bawah permukaan laut. Jadi sehingga yang ada tanda negatif ini adalah di bawah permukaan laut. Nah, ketika ada kata di atas permukaan laut, berarti itu bilangan bulat yang positif, yang angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini menandakan di atas permukaan laut. Baik, ulangi lagi. Angka 0 merupakan permukaan laut. Ketika di soal cerita ada kata di bawah permukaan laut, berarti nanti angkanya akan ada tanda negatif di depannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 atau seterusnya, tergantung di soalnya. Tetapi ketika di soal ada kata di atas permukaan laut, berarti dia adalah bilangan bulat positif, yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita simak contoh soal yang nomor 1 di halaman 23. Di situ soal nomor 1 Bu Wulan bacakan, seorang penyelam mula-mula berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di mana posisi penyelam sekarang? Jika kalian ingin mengerjakan soal cerita, kalian jangan lupa kalian beri dulu diketahui yang ditanya, yang dijawab agar mudah ketika mengerjakan soal. Diketahui kita singkat saja menjadi diket, terus kemudian ditanya kita singkat saja menjadi dita, dan kemudian jawab. Baik, seorang penyelam. Nah, penyelam itu pasti menyelam di bawah permukaan laut, sehingga yang diketahui pasti nanti akan ada tanda negatifnya, karena seorang penyelam menyelam di bawah permukaan laut. Mula-mula ia berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Mula-mula, kita tulis dulu diketahui mula-mula dia berada di 3 meter di bawah permukaan laut, sehingga ada negatif 3 meter. Nah, kemudian dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Menyelam sejauh 4 meter. Tapi kalian harus ingat, karena seorang penyelam tuh menyelam di bawah permukaan laut, sehingga ada tanda negatifnya, negatif 4 meter. Kemudian yang ditanyakan, di mana posisi penyelam sekarang? Jadi posisi akhirnya di mana? Posisi akhir.
dijawab posisi akhir. Nah, mula-mula dia ada di negatif 3, dia menyelam di 3 meter permukaan laut, negatif 3. Kemudian menyelam lagi, jadi ditambah negatif 4. Nah, kalian harus ingat di penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, jika kamu memiliki negatif 3 ditambah negatif 4, berarti negatifnya tambah banyak. Itu seperti kamu punya utang 3, kamu utang lagi 4, jadi utangmu semakin banyak. Jadi cara mengerjakannya ditambah negatif 3 ditambah negatif 4, jadi menjadi negatif 7. Nah, jadi di soal nomor 1 cara mengerjakannya seperti ini. Jadi posisi akhirnya ada di negatif 7 meter atau di 7 meter di bawah permukaan laut. Kita simak contoh soal yang nomor 2 di halaman 24. Ibu bacakan. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut hingga suhunya menurun menjadi 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut? Baik. Mula-mula yang diketahui yaitu suhu awal. Suhu awalnya yaitu 18 derajat Celcius. Kemudian setelah dimasukkan es batu tersebut, suhu airnya turun menjadi 10, menurun menjadi 10 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik lagi menjadi 5 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan berapa suhu air di dalam gelas tersebut sekarang. Cara mengerjakannya, kalian harus membaca soal cerita dari awal. Jadi sekarang suhu air dalam gelas mula-mula derajatnya yaitu 18 derajat Celcius. Kemudian tiba-tiba suhunya menurun ketika dimasukkan es batu. Jadi kalau menurun pasti dikurangi 10 derajat Celcius. Kita beri kurung dulu, kita kerjakan terlebih dahulu agar mudah mengerjakannya. Kemudian suhunya naik lagi saat es yang dimasukkan mencair. Jadi kalau naik berarti ditambah 5 derajat Celcius. Nah, kita kerjakan 18 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius yaitu menjadi 8 derajat Celcius. Kemudian ditambah dengan 5 derajat Celcius sehingga hasilnya menjadi 13 derajat Celcius. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Jadi cara mengerjakannya kalian harus pahami soalnya. Soalnya bagaimana ketika mula-mulanya bagaimana, terus kemudian naik, apakah turun, kalian baca dari awal, kalian baca dengan teliti agar ketika mengerjakan kalian bisa mudah untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa kalian kerjakan dari depan dulu. Kalian beri kurung, kemudian kalian runtut cara mengerjakannya agar lebih mudah. Kita akan membahas mengenai contoh soal yang nomor 3. Ibu bacakan dulu. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin 3, positif 3 jika menjawab benar dan poin negatif 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapatkan nilai 15. Di babak kedua, tim merah menjawab 4 soal benar dan 2 soal yang salah. Pertanyaannya, berapa nilai tim merah pada akhir babak kedua? Nah, kalian jangan bingung karena soalnya panjang, kalian baca satu-satu dulu. Yang pertama, jika menjawab benar itu nilainya 3. Benar nilainya 3.
Kemudian ketika menjawab salah, nilainya adalah negatif 1. Ternyata pada nilai akhir babak pertama nilainya itu 15. Kalian tulis di sini. Nilai pada babak pertama yaitu 15. Kemudian pada babak kedua menjawab soal benar ada 4. Nah, tulis. Kemudian menjawab soal salah ada 2. Kemudian di nilai akhir yang ditanyakan nilai akhir babak kedua. Dijawab, kemudian nilai akhirnya kita tulis dulu. Ternyata nilai di babak pertama ada 15, nilai babak pertama ini. Kemudian ditambah dengan nilai babak yang kedua. Nah, benar. Ketika menjawab benar, poinnya 3, sehingga 4 dikali 3. Nah, kemudian ditambah lagi, ini kurang besar, ditambah lagi ketika menjawab salah nilainya -1, negatif 1. Pada babak kedua dia menjawab salah ada 2, sehingga ditulis 2 dikali salahnya negatif 1. Nah, itu kurang seperti ini. Kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dikali 3 yaitu 12. Ditambah 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, kita bertemu kembali ke penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Sekarang 12 ditambah negatif 2, ketika tandanya berbeda, cara mengerjakannya dengan cara dikurangi. 12 dikurangi 2 yaitu 10. Terus kalian lihat tanda yang lebih besar, angka yang lebih besar yaitu angka positif 12, sehingga tidak ada tanda negatifnya. Kemudian di hasil akhir menjadi 15 ditambah 10 yaitu menjadi 25. Nah, 25 ini merupakan nilai akhir di babak kedua. Nah, itu tadi merupakan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan, contoh soal yang ada di halaman 23 dan 24 mengenai menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, tugas kalian yaitu menyelesaikan latihan soal 11, ada 10 soal. Bu Wulan harap kalian kerjakan dengan teliti, mengerjakannya dengan cara kalian beri ditanya, kalian beri diketahui, ditanya, dan dijawab. Kerjakan dengan rapi, dengan cara. Jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi Bu Wulan kembali mana soal yang tidak paham. Mungkin itu saja yang bisa Bu Wulan sampaikan untuk pertemuan hari ini. Bu Wulan harap kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Bu Wulan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.